Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alfi Fadilatul Fitri, NIM 198000111. Nah, di sini kita akan masuk pada pembelajaran kelas 3, tema 1, subtema 4, pembelajaran 2. Nah, tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat ya semuanya. Dan jangan lupa selalu memakai masker di setiap keluar rumah dan selalu mencuci tangan selesai dari pekerjaan di luar rumah. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah kita berdoa, marilah kita bernyanyi lagu nasional tentang Garuda Pancasila. Baik anak-anak, mari kita bernyanyi tentang Garuda Pancasila. Nah, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak-anak, kita akan langsung masuk ke pembelajaran kelas 3, tema 1, subtema 4, pembelajaran 2. Pada forum Google Meet ini, kita akan melakukan pembelajaran kelas 3, tema 1, subtema 4, pembelajaran 2. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah supaya kalian bisa mengerti tentang pertumbuhan tumbuhan dengan biji dan tunas. Lalu kita akan bisa bekerja sama antar teman maupun lingkungan dalam sekolahan maupun masyarakat. Dan kali ini bertemakan perkembangan tumbuhan dengan biji. Nah, perkembangan tumbuhan dengan biji, sebagian besar tumbuhan berkembang dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tumbuhan baru, dan tumbuhan baru menjadi tumbuhan dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Nah, perhatikan pada gambar bagan-bagan biji di sini. Nah, ini adalah perputaran tahapan pertumbuhan biji. Di sini ada embrio calon tumbuhan biji. Di sini ada selimut biji yang melindungi biji. Nah, di sini ada kitiledon, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Nah, kita akan melihat urutan daur hidup semangka. Nah, anak-anak, kalian bisa mengerjakan daur hidup semangka ini dalam LKPD interaktif Indonesia yang sudah Ibu berikan linknya di grup WA ya. Nah, anak-anak juga bisa melakukan game evaluasi yang sudah Ibu berikan. Yang pertama yaitu game True or False. Ya, ini adalah benar atau salah. Kita akan mencari ide pokok dalam game evaluasi ini atau kosakata dalam game ini. Lalu, kita juga bisa melakukan game evaluasi yang terakhir yaitu kosakata dalam daur hidup semangka. Nah, masing-masing game evaluasi ini waktunya 10 menit ya dikerjakan. Lalu
Setelah dikerjakan, kalian akan langsung mendapatkan nilai. Dikerjakan dengan baik ya anak-anak. Nah, lalu kita akan masuk pada urutan daur hidup tumbuhan semangka. Nah, daur hidup tumbuhan semangka ini bisa kalian kerjakan melalui LKPD interaktif bahasa Indonesia yang sudah Ibu berikan pada grup WA ya. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang sudah Ibu berikan. Nah, di sini kalian bisa mengerjakannya. Gambarnya bisa ditaruh dengan gambar yang benar di dalam kolom tersebut. Nah, sudah ada tujuan pembelajarannya dan langkah-langkahnya. Silakan dikerjakan sesuai dengan perintah yang Ibu berikan. Lalu setelah mengerjakan, kalian akan langsung bisa mengetahui nilai yang sudah kalian kerjakan. Nah, di sini Ibu akan menyinggung tentang urutan daur hidup semangka. Nah, yang pertama, biji. Nah, pada tahapan pertama, daur hidup semangka dimulai dari biji. Biji semangka yang telah dipisah dengan daging buahnya akan menjadi benih atau bibit. Biji semangka mempunyai cangkang yang keras dan di dalamnya terdapat embrio atau calon tumbuhan baru. Kitiledon atau sumber makanan untuk calon tumbuhan dan selimut biji. Nah, yang kedua adalah berkecambah. Tahapan selanjutnya ialah tumbuhan tunas kecil atau berkecambah. Tunas ini akan terus tumbuh memanjang hingga terlihat di permukaan tanah dengan beberapa daun yang berjajar. Pada tahapan ini, tunas semangka sebaiknya diletakkan di dekat sebuah kayu dan nantinya kayu ini berguna sebagai media rambat semangka sebab batang semangka akan segera tumbuh subur. Nah, yang ketiga adalah tumbuh tanaman semangka. Tanaman semangka yang sudah besar sebaiknya diberi pupuk dan nutrisi supaya bisa tumbuh merambat dan bisa berbunga dan berbuah. Yang keempat, bunga tanaman semangka. Setelah tumbuhan semangka merambat, dalam beberapa waktu akan muncul bunga. Lalu, waktu akan muncul bunga, terjadilah penyerbukan pada bunga yang akan membentuk buah semangka. Buah semangka memiliki 2 kelamin untuk satu bunga, yaitu jantan dan juga betina. Bunga semangka memiliki ukuran yang cukup besar dan berwarna kuning. Yang terakhir yaitu buah tanaman semangka. Hasil dari penyerbukan buah ialah buah semangka. Buah ini awalnya berukuran kecil, lalu akan tumbuh menjadi semangka besar. Ketika buah semangka sudah berukuran besar dan matang, maka itu adalah tumbuhan semangka yang siap untuk dipanen. Nah, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu tidak hanya tumbuh melalui biji, tetapi bisa juga dengan tunas. Nah, selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk, contohnya tanaman cocor bebek. Nah, salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang, bambu, dan cocor bebek. Nah, untuk pisang, tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Untuk cocor bebek, tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Nah, ini adalah pohon bambu. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya.
Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Nah, anak-anak, kalian pasti pernah melihat permainan lompat bambu. Nah, permainan lompat bambu ini sangat membutuhkan bekerja sama antar teman dan berkonsentrasi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang bekerja sama dalam lingkungan sekitar maupun masyarakat dan bekerja sama saat melakukan permainan lompat bambu. Kerjasama dalam permainan bambu. Pentingnya bekerja sama dalam lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama saat permainan lompat bambu, jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Nah, tahapan permainan dari bambu. Membuat kelompok masing-masing terdiri atas 5 siswa. Seorang pemain akan bertugas melompat. 4 pemain lainnya bertugas memegang batang bambu. Setiap pasangan pemegang bambu berhadap-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. Gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka. Jangan sampai kejepit bambu. Lakukan secara bergantian ya. Nah, seperti itu adalah contoh permainan lompat bambu. Nah, kalian bisa melakukan lompat bambu, lalu kita akan mengerjakan LKPD bekerja sama secara berkelompok. Nah, kelompok kalian akan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Waktunya 10 menit untuk mengerjakannya. Lalu dilanjutkan untuk evaluasi game yang sudah Ibu berikan, yaitu bekerja sama dalam permainan. Seperti pada sila ketiga Persatuan Indonesia, jadi kita tidak boleh membeda-bedakan antara suku, budaya, warna kulit, dan lain-lainnya. Kita adalah bangsa yang satu, bekerja sama dengan hal-hal yang baik, tidak boleh membeda-bedakan antara satu orang lain dengan orang lainnya. Nah, baik. Setelah kita melakukan pembelajaran pagi hari ini, apa saja yang sudah kalian pelajari pada pagi hari ini? Pertama, pertumbuhan biji dan tunas. Yang kedua, kalian bisa melakukan atau mengidentifikasi daur hidup tumbuhan semangka yang sudah Ibu berikan. Lalu, kalian juga bisa bekerja sama antar teman dalam game kerjasama yang sudah Ibu berikan. Lalu kalian juga bisa berdiskusi tentang kerjasama tersebut. Kalian juga bisa menentukan ide pokok yang sudah Ibu berikan dalam game evaluasi Bahasa Indonesia Kosakata. Nah, sekian dalam pembelajaran pada pagi hari ini dalam kelas 3 tema 1 subtema 4 pembelajaran 2. Nah, kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sampai ketemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.